Ini drone, silakan Anda YouTube-nya di situ ya, bagaimana dinamika terbangnya, bagaimana miring kiri kanan atas bawah, pitch roll yaw, sehingga apalagi kalau ada kamera gimbalnya bisa distabilkan. Sehingga gambar yang didapat tidak ikut goyang, tidak ikut bergerak. Nah, itu teknologi yang sangat bermanfaat di drone. Oke, kalau Anda lihat di Airbus, drone udah banyak digunakan untuk maintenance pesawat, ya. Ya, Anda bayangkan, masa misalkan untuk ngelihat di sini ada cat yang mengelupas, enggak? Orang kan di sini harus bikin tangga, ya susah, nggak kelihatan juga. Ya, makanya dengan drone bisa disapu nih, semuanya di foto, ya, baru dianalisa apakah ada sobekan, ada masalah atau tidak dengan cepat dan mudah. Nah, itu teknologi yang sudah di SOP-kan, udah jadi standar di Airbus. Kalau di Indonesia saya belum melihat banyak, ya. Saya tidak tahu kenapa, mestinya ada perusahaan-perusahaan swasta yang menyiapkan itu semua ya. Ini perusahaannya, supaya punya bayangan. Ya, Anda perhatikan di sini, bukan teknologi drone-nya aja, karena teknologi drone-nya sebenarnya udah mampu. Teknologi software-nya itu, database. Sehingga kalau Anda lihat ini adalah sirip yang lagi dilihat sama drone. Dia ketahuan, oh sebelumnya sebenarnya sudah pernah ada masalah di sini. Oh sebelumnya ada masalah di sini. Ditarik tuh dari database. Jadi bisa diplot dengan gambar yang terbaru. Ya, inilah koordinasi data-data yang sebelumnya dengan data yang sekarang, bisa kelihatan perkembangan crack, kalaupun itu ada crack ya atau retak gitu. Retaknya tambah besar berapa kecepatan cracknya. Jadi kira-kira kapan harus diperbaiki ketahuan. Ya, ini penting. Jadi sehingga perbandingan data maintenance yang ada di pesawat itu lengkap. Ini data yang misalkan tiap minggu data drone-nya dimasukkan ke database, dia akan menambahkan data-data sebelumnya sehingga bisa dianalisa. Apalagi kalau ada kecelakaan, datanya lengkap. Nah, kelemahan di Indonesia adalah tidak punya data. Ya, orang punya pesawat tapi datanya nggak punya. Ya, kenapa? Karena ya tidak di-maintain dengan baik data itu. Sekarang lebih fokus ke fisiknya, engine, ya, maintenance engine sudah banyak, tapi data-datanya di mana? Padahal sekarang akan banyak sekali maintenance data. Ya, nanti kalau Anda sudah punya banyak pesawat elektrik, itu engine tidak terlalu banyak maintenance, tapi datanya banyak di maintenance. Ya, karena di upgrade-nya akan sering sekali. Jadi kalau nanti Anda punya usaha seperti ini, mungkin modal drone-nya nggak mahal, tapi modal software-nya. Drone untuk MRO, untuk maintenance pesawat. Ya, ini baru pesawat, belum yang lainnya ya. Mungkin maintenance airport-nya, bisa pakai drone, maintenance gudangnya, inventory-nya, banyak sekali. Jadi teknologi maintenance dengan drone, manajemen inventory akan sangat berkembang ke depannya.
Drone digunakan juga untuk entertainment, ya. Ini contohnya ribuan drone diterbangkan pada waktu yang sama. Nah, gimana cara ngontrolnya? Ini teknologi flight control system. Nanti Anda belajar di teknologi navigasi bagaimana mensinkronkan drone 1 dengan drone 2 dengan drone 3. Jadi drone banyak Anda bisa sinkronkan. Karena kalau nggak sinkron dia terbang sendiri-sendiri bisa tubrukan itu ya. Ya, 2066 drone. Nah, ini menarik karena ya nggak mungkin ada 2066 orang di bawah ngontrolin ini semua. Ya, sehingga teknologi guidance akan sangat bermanfaat di sini. Ya, nah, bayangkan kalau ini jadi semuanya bawa hulu ledak. Ya, 2066 hulu ledak ditujukan ke tempat musuh atau ditujukan ke negara sebelah ya. Negara Singapura pada lari itu kalau Indonesia bisa ngeluncurin banyak drone. Ya. Lupakan itu yang namanya sekarang kan banyak tuh peluru kendali ya. Kirim aja drone sebanyak-banyaknya dia nembak satu yang lainnya masih bisa terbang. Ya. Teknologi masa depan berbahaya sebenarnya teknologi seperti ini makin kecil drone makin nggak kelihatan makin mudah penetrasi ke daerah musuh. Oke, untuk senjata masa depan. Jadi banyak sekali sebenarnya drone itu manfaatnya dan aplikasi-aplikasi yang belum terpikirkan. Ya, yang di Indonesia akan banyak sekali kegunaannya. Jadi kita jangan takut kalah sama Airbus, sama Boeing. Indonesia pasarnya besar. Teknologi ini masa mau mereka yang jualan? Ya, mendingan negara Indonesia jualan ke Indonesia juga. Jadi Anda itu yang teknologi Dirgantara pasarnya begitu besar, kerjaan Anda begitu banyak. Ya, di drone aja bisa berjibun kerjaan Anda. Nah, ini teknologi ini untuk seperti tadi bisa tumbuh dengan bagus di Indonesia, harus ada yang mengembangkan ATC untuk drone. Ya. Dan sekarang salah satu negara yang paling canggih di dunia adalah Israel ya untuk navigasi. Israel creating air traffic control untuk drone. Kira-kira di Indonesia butuh nggak? Pasti, ya. Karena akan banyak drone, mau diaturnya gimana? Kalau nggak, mereka akan saling bertubrukan. Dan nanti akan ada regulasi yang harus dibuat ya di tiap kota atau tiap provinsi atau malah di negara Indonesia untuk mengatur traffic daripada drone ini. Kita lihat teknologinya semacam apa yang ada di Israel.
Oke, so Anda semua sudah tahu drone akan tambah banyak yang terbang ya. Jadi kebanyakan orang terlalu fokus ke bikin drone-nya, ya bikin usaha itu ya bikin drone-nya. Enggak, ada satu yang paling penting, lebih penting mungkin dari drone-nya seperti tadi, ATC-nya. Ya, jadi diperlukan banyak perusahaan-perusahaan, ahli-ahli yang bisa mengatur drone pakai air traffic control ya, kayak di kota-kota sekarang sudah ada, polisi sudah punya tuh yang bisa CCTV melihat di semua jalan ya, mobil itu seberapa banyak, kemacetan terjadi di mana saja. Nah, dengan drone hal yang sama ya, jika diperlukan teknologi seperti itu. Air traffic control khusus buat drone. Ya, nah mudah-mudahan dari Anda bisa ada yang mempelajari itu lebih jauh. Ya. Teknologi komunikasi.